Baik, Bapak Ibu, Shalom. Saya mengucapkan Shalom, damai sejahtera buat kita semua, buat Bapak Ibu yang juga ada di ruang Zoom di pagi hari ini, Bapak Ibu ya. Berapa banyak partisipan yang ada di ruang Zoom maupun Bapak Ibu yang hadir on-site di kesempatan pagi siang hari ini, Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu siap dengarkan firman Tuhan? Amin. Nah, sebelum saya masuk pada apa yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka dengan judul khotbah, saya beri judul khotbah siang hari ini, penderitaan adalah sarana Tuhan. Oke, sekali lagi Bapak Ibu ya, kesempatan siang hari ini, pagi hari ini saya mau berbagi, ya saya beri judul, penderitaan adalah sarana Tuhan. Oke, boleh Bapak Ibu ucapkan bersama-sama, penderitaan adalah sarana Tuhan, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi 2, 3. Oke, yang namanya sarana butuh wadah enggak? Butuh ya Bapak Ibu ya? Siapa yang jadi wadahnya Bapak Ibu? Saya ulang Bapak Ibu ya. Udah ngancam lihat saya Bapak Ibu ya. Ya, coba ucapkan sama-sama bersama saya Bapak Ibu. Penderitaan adalah sarana Tuhan. Oke, baik. Kalau Bapak Ibu percaya bahwa penderitaan itu sarananya Tuhan, berarti yang namanya sarana butuh wadah enggak? Yakin Bapak Ibu? Butuh ya? Butuh ya? Oke. Terlalu tegang kelihatannya. Berkat butuh wadah enggak? Butuh ya Bapak Ibu ya? Ya, saya ulang Bapak Ibu. Berkat yang Anda terima, berkat yang Bapak Ibu Saudara rindukan ada di tangan Anda hari ini, butuh wadah enggak? Butuh ya? Kalau penderitaan itu sarana butuh wadah enggak? Oke, wadahnya siapa? Bilang dulu sama-sama, saya wadahnya. 2, 3. Oke, berkat itu butuh wadah enggak? Butuh. Wadah itu saya. Nah, harus sama Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu berkata pagi hari ini bahwa berkat itu butuh wadah, dan wadahnya siapa? Oke, penderitaan itu? Oke, wadahnya siapa? Nah gitu. Semangat banget jawabnya. Bagus Bapak Ibu ya, semangat Bapak Ibu ya. Nah, sebelum saya ke situ Bapak Ibu, saya pingin mengotak-atik dulu cara dan kerangka mindset berpikir orang Kristen hari ini. Oke, saya mulai dulu dengan pertanyaan. Bapak Ibu, inginnya persediaan atau penyediaan? Yang bilang ini, saya butuh persediaan. Nggak ada ya? Oke, Bapak Ibu lebih tertarik persediaan atau penyediaan? Tuh langsung kelihatan jawabannya. Bapak Ibu lebih suka persediaan atau penyediaan? Yakin Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau diminta pilihan, saudara kalau diminta pilihan, pilih salah satu, coret yang nggak perlu, nggak boleh dua-dua. Karena ada urutan ya, misalnya ya. Oke, Bapak Ibu coba saya mau tanya. Kalau saya urutkan penderitaan sama berkat, lebih dulu mana yang kita butuh? Sekali lagi, kalau saya minta Anda urutkan penderitaan dulu, berkat di akhir, atau berkat dulu, menderita di akhir. Bapak Ibu susah memilih ya. Padahal tadi kita udah sepakat loh, bahwa baik berkat maupun penderitaan butuh wadah. Wadahnya siapa? Saya. Oke, sekarang sebelum ke situ Bapak Ibu tahan diri dulu ya, tahan ya. Saya mau tanya dulu, pilih mana persediaan atau penyediaan? Dari wajah kelihatan, Pak. Penyediaan, Pak. Tahu nggak bedanya di mana? Kita lebih tertarik penyediaan karena yang namanya penyediaan berarti disediakan dong. Lah iya nggak Bapak Ibu? Anda nggak perlu upayakan, kita nggak perlu usaha karena disediakan. Sementara yang namanya persediaan itu berarti saya yang harus mengupayakannya. Nah dengar baik-baik pagi hari ini.
Penyediaannya hanya sejauh persediaanmu. Saya ulang. Oke Bapak Ibu? Saya ulang ya. Jangan jadi orang Kristen kampungan Bapak Ibu. Halo? Maaf Bapak Ibu, karena banyak Kristen kampungan. Maaf Bapak Ibu, tahu Kristen kampungan? Bapak Ibu, mindsetnya kampungan. Kerangka berpikirnya Bapak Ibu kampungan Bapak Ibu. Tapi rajin ibadah Bapak Ibu. Tapi begitu ngalami hal yang buruk Bapak Ibu, tuh kerangka berpikirnya itu loh Bapak Ibu. Sampai mungkin Tuhan stres kena kita Bapak Ibu. Udah diajarin bolak-balik. Tetap aja. Kalau Bapak Ibu pagi hari ini butuh penyediaan. Penyediaannya hanya sejauh persediaanmu. Kenapa Bapak Ibu? Pelajari Alkitab Anda. Setiap kali Tuhan mau kasih penyediaan, selalu Dia tanya apa yang ada di tanganmu. Masih ingat pernikahan di Kana? Mujizat terjadi enggak? Air jadi anggur enggak? Setuju? Itu penyediaan bukan? Penyediaan kan? Tapi sebelum penyediaan datang, Yesus tanya, kamu punya apa? Kami cuma punya 6 tempayan. Isi tempayan itu sampai penuh. Berarti gini, penyediaan Anda akan alami hanya sejauh persediaanmu saja. Masih ingat 5.000 orang dikasih makan? Masih ingat? Mujizat terjadi? Terjadi. Dimulai dari apa? Cari apa yang mereka bawa. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau pagi hari ini Anda butuh penyediaan Tuhan, Anda mesti siapkan wadahnya dulu. Persediaan Anda itu apa? Jadi gini, jangan punya mentalitas Tuhan sediakan, Tuhan siapkan, Tuhan mana? No. Persediaan itu terbatas, penyediaan gak terbatas. Persediaan itu tanggung jawab saya, penyediaan itu tanggung jawabnya Tuhan. Penyediaan itu supranatural, persediaan itu natural. Amin Bapak Ibu. Saya ketemu banyak orang Kristen Bapak Ibu. Bapak Ibu. Kenapa saya mau suarakan ini? Gak apa-apa. Memang kalau saya datang akan selalu menegaskan hal-hal yang seperti ini Bapak Ibu ya. Suka gak suka, gak apa-apa. Paling gak diundang lagi, gak apa-apa. Gak ada urusannya Bapak Ibu. Kenapa? Jemaat harus didewasakan. Karena kalau enggak Bapak Ibu, gila Bapak Ibu. Kristen kok modelnya itu Bapak Ibu. Dengar baik-baik. Hari-hari ini akan jadi hari-hari yang sulit untuk Anda ke depan Bapak Ibu. Nah kalau komunitas orang percaya, gereja enggak mempersiapkan jemaatnya untuk mengenali hal-hal seperti ini. Kita akan gagal dalam perjalanan iman ke depan. Percayalah. Makanya di menit-menit awal, saya mau tekankan Bapak Ibu. Kalau Anda butuh penyediaan, Tuhan akan sediakan. Tapi penyediaannya hanya sejauh persediaanmu. Jadi jangan coba minta penyediaan kalau Anda nggak menyediakan dulu. Amin Bapak Ibu? Oke, saya mau kasih tahu. Gimana caranya Tuhan siapkan kambing domba buat Abraham korbankan? Ishak dulu yang disodorkan. Amin Bapak Ibu. Jadi harus ada yang Anda sediakan dulu. Kalau Anda sediakan, baru penyediaannya datang. Jadi bukan tangan kosong, bukan kosongan, bukan. Anda mau diberkati keuangan, Anda mau diberkati bisnis, Tuhan selalu mulai dengan apa yang ada di tangan Anda. Halo? Sekalipun kecil, gak apa-apa. 5 roti 2 ekor ikan. Tuhan multiplikasikan. Karena penyediaannya itu selalu supranatural. Persediaannya selalu natural. Persediaan adalah tanggung jawab kita. Amin Bapak Ibu. Kita yang tanggung jawab, jangan suruh Tuhan. Sekecil apapun, seremeh apapun, kalau Anda rawat apa yang ada pada Anda,
Tuhan akan kirim yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Itu maksud Tuhan. Nah makanya hari ini Bapak Ibu, saya mau bahas tentang penderitaan. Dan penderitaan yang akan saya bahas ini bukan penderitaan karena hukuman. No. Oh, saya menderita Pak, karena saya melanggar kebenaran. Loh, bukan penderitaan itu yang akan saya bahas hari ini. Penderitaan yang saya akan bahas hari ini adalah gini. Penderitaan yang harus Anda alami sekalipun Anda hidupi kebenaran. Hidupi kebenaran kok makin susah. Loh, ada ayatnya memang. Siapa yang bilang kalau hidupi kebenaran makin baik? Halo? Kalau Anda kayak gitu Bapak Ibu, Anda transaksi dengan Tuhan. Halo? Loh, Anda kalau terima karyawan, mau cari karyawan berkualitas nggak? Mau ya? Anda lihat pengalamannya? Loh iya kan? Loh kita pasti lihat pengalamannya. Nah kita itu mau barang jadi, tapi kita nggak pernah mau korbankan diri untuk membuat barang itu jadi. Paham Bapak Ibu? Nah Tuhan juga ingin bentuk kehidupan kita. Nah lewat apa? Lewat sarana apa? Lewat wadah apa? Ya penderitaan. Yang bukan karena hukuman. Penderitaan gini, udah hidupi kebenaran, udah rajin ibadah, saat teduh, pokoknya seluruh area kebenaran Anda hidupi. Tapi tetap menderita. Ada yang kayak gitu? Bukan cuma ada. Banyak. Mau tahu ayatnya? Emang ada ayat Pak? Ada. Mungkin kita terlalu sering dengar ayat-ayat bagus Bapak Ibu ya. Mari kita lihat Bapak Ibu. 1 Petrus 5 ayat 10. 1 Petrus 5 ayat 10. Sudah ketemu? 1 Petrus 5 ayat 10. Saya akan baca perlahan-lahan buat Bapak Ibu sambil kita menunggu screen depan. 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah apa? Sumber segala kasih karunia. Anda percaya Tuhan itu sumber segala kasih karunia? Nah, kalimat berikutnya, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Masih bagus ayatnya ya? Masih bagus ya? Masih amin sampai bagian ini ya? Amin. Amin. Loh dia panggil saya oleh kasih karunia-Nya kepada. Bayangkan, udah gak ngapa-ngapain dapat kasih karunia. Dan dari kasih karunia yang saya terima, dia tuntun, dia bawa saya kepada kemuliaannya. Mau? Mau. Puji Tuhannya koma di situ. Koma. Andai titik, saya gak tertarik baca ayatnya. Tuhan itu memang suka gitu ya. Yang bagus-bagus dia selalu kasih koma. Kalau kita kebalik, yang bagus-bagus kita kasih titik. Itu kita. Tuhan enggak. Yang bagus-bagus selalu koma di Alkitab. Enggak percaya? Baca Alkitab Anda. Akan melengkapi, akan meneguhkan, akan menguatkan, dan akan mengokohkan kamu. Koma lagi. Loh, bagus. Pokoknya yang bagus-bagus koma. Titik enggak? Titik enggak? Koma. Kalimat penutupnya yang baru kemudian titik. Tahu kalimat penutupnya? Sesudah apa sebelum? Sesudah apa sebelum? Sesudah. Tahu sesudah? Udah selesai. Tahu sesudah? Udah lewat. Tahu sesudah? Pokoknya udah di ending. Sesudah kamu menderita seketika, gitu. Ayat ini kontras. Coba bacanya. Sesudah kamu menderita? Loh, kalau kita tutup ini berarti penderitaan kita seketika. Tapi ditutup dengan kalimat. Coba. Berapa lama? Seketika lamanya. Coba, bingung gak itu? Coba saya tanya, berapa lama derita Anda? Terus Anda jawab, seketika lamanya. Coba, definisikan arti seketika lamanya.
Tapi kalau saya tanya berapa lama Anda menderita? Seketika. Berarti singkat. Tapi kalau Anda jawab seketika lamanya. Di sini ada pilihan. Sesudah kamu menderita seketika, atau sesudah kamu menderita lamanya, atau kamu menderita seketika lamanya. Coba pilih mana? Menderita seketika, menderita selamanya, atau seketika lamanya. Bingung ya baca ayat ini Bapak Ibu ya? Loh, coba kalau ada orang nanya Bapak Ibu, berapa lama Anda menderita? Terus Anda jawab seketika lamanya. Berarti itu artinya gini, kadang singkat, kadang panjang. Kadang sebentar, kadang lama. Nah mau sebentar mau lama, Tuhan butuh wadah. Bapak Ibu Anda mau terima maupun Anda mau terima sedikit maupun banyak, tetap butuh wadah nggak? Lah butuh. Mau dapat 100 juta sama 1 M tetap butuh wadah nggak? Oh butuh, nomor rekening wadahnya. Lo setuju nggak? Nah hari ini saya mau tunjukkan bahwa penderitaan itu sarana, penderitaan itu wadah yang Tuhan siapkan untuk Anda. Jadi kalau Anda bersaksi bahwa Anda menerima yang terbaik dari Tuhan hanya lewat berkat saja, Anda udah nggak perjanjian baru, Anda udah nggak punya cara berpikir Yesus Kristus. Seketika lamanya, pokoknya yang bagus-bagus koma semua. Kemuliaan yang kekal, koma. Akan melengkapi, koma. Akan meneguhkan, koma. Akan menguatkan, koma. Akan mengokohkan kamu, koma. Coba yang suka dilengkapi, mau diteguhkan, mau dikuatkan. Sampai ada yang lagu, kau kuatkan, aku bertahan. Ada apa? Dikokohkan mau? Masalahnya itu koma. Sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi yang di atas ini, yang di atas itu, untuk yang di bawah. Amin. Habis ini setiap kali ada flyer saya yang khotbah, pasti ibadah sepi. Yang di atas ini Bapak Ibu, yang di atas ini tujuannya itu untuk yang di bawah. Jadi gini, Tuhan lagi bilang gini, kalau Anda ingin dilengkapi kehidupanmu, dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan, itu sesudah. Lalu Anda akan lihat kualitas orang sebelum ada ujian apa setelah ada ujian? Setelah? Oh, berarti perlu diuji enggak? Loh iya kan Pak, Bu. Mau terima karyawan yang Anda percaya? Setelah diuji apa sebelum diuji? Orang ini jujur banget Pak. Jujur banget. Ya. Terus ditanya, buktinya apa dia jujur? Dia gak pernah diuji di area kejujuran tapi dia jujur. Loh, ya gak mungkin Pak. Anda hanya akan tahu seseorang itu jujur apa enggak setelah orang itu ngalami ujian kejujuran. Ada pembuktian enggak? Ada. Tuhan itu suka bikin fit and proper test. Dia mau validasi karakter Anda. Amin Bapak Ibu. Nah dengan cepat. Kelihatannya udah siap masuk ayat-ayat. Oke. Ada 3 sarana penderitaan. Oke. Penderitaan adalah sarana. Sarana apa? Ada 3. Oke. Jadi hari ini lagi bicara karunia penderitaan. Ya. Bapak, Ibu percaya penderitaan itu bentuk kasih karunia? Iya dong. Jadi kalau ada yang kesaksian, puji Tuhan saya mendapatkan kasih karunia, saya diberkati. Itu baru sepenggal. Harusnya gini, saya juga bersyukur saya memperoleh kasih karunia lewat penderitaan ini. Lu gitu. Nggak ada yang amin memang ya. Oke, yang pertama, ya, cepat aja. Yang pertama Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. 3 sarana penderitaan.
Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah. Wah. Dalam terjemahan bahasa yang lain berkata, yang ku inginkan ialah. Yang terjemahan yang lain bilang begini, bukan cuma yang ku kehendaki, bukan yang ku inginkan, tapi gini, yang ingin ku capai, yang ingin ku dapat, yang ingin ku perjuangkan ialah. Tuh. Ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi Paulus bilang gini kepada jemaat di kota Filipi. Sama, Paulus lagi bilang kepada jemaat di kota Oikos. Paulus bilang ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Jadi Paulus bilang ini, untuk kenal Dia, kenal kuasa kebangkitannya. Paham Bapak Ibu? Oke. Dan apa? Persekutuan dalam penderitaannya. Jadi Paulus lagi bilang, kalau mau bersekutu dengan Tuhan, bukan bersekutu dengan kuasa kebangkitannya. Gampang gak bersekutu dengan kuasa kebangkitan? Gampang. Buktinya Allah bangkit. Gitu kan? Gampang bersekutu dengan kuasa kebangkitan. Tapi yang Paulus maksudkan di sini, Anda gak dipanggil untuk bersekutu dalam kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan untuk dikenali. Tapi untuk bersekutu harus dalam penderitaan. Jadi orang Kristen itu gak berkata. Loh ada ayatnya kok. Gak usah ngancam gitu Pak, Bu. Wajah. Saya akan tetap suarakan sampai kapanpun. Nih. Persekutuan dalam penderitaannya. Jadi gini, bersekutu itu bukan dalam kebangkitannya. Bersekutu itu dalam penderitaannya. Jadi Tuhan pakai penderitaan supaya Anda bisa bersekutu dengan Dia. Itulah maksudnya. Kenapa kita mesti bersekutu dalam penderitaannya? Kalimat penutupnya menarik. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitannya gitu. Mati. Amin Bapak Ibu. Amin. Memang gini. Karakter Anda itu sebelum dimatikan gak akan pernah mati. Halo? Kesombongan kita itu gak akan benar-benar kita jadi orang rendah hati sampai kita di titik terendah. Halo? Oke? Makanya jangan marah sama orang sombong. Karena biasanya orang sombong gak suka sama orang sombong. Kalau Pak saya gak suka sama orang itu sombong banget, hati-hati. Orang sombong gak suka sama orang sombong. Anda hanya akan bisa bersekutu menjadi serupa dengan Kristus itu dalam kematiannya. Jadi gimana cara rendah hati? Ya harus di titik terendah. Gimana karakter matang? Ya harus dimatangkan. Gak pernah datang sendirinya karakter matang itu. Anda pikir karakter matang hanya dengan ibadah? Oh tidak. Karakter matang itu karena ada seseorang di rumah Anda. Yang hidup puluhan tahun dengan Anda. Halo? Karakter Anda matang itu karena di gereja lokal ada pemimpin yang mendesak Anda untuk makin bertumbuh. Dan akan Anda melihat cacat pemimpin Anda. Paham Bapak Ibu? Anda pikir saya serupa Kristus dengan khotbah? Oh tidak. Keserupaan dengan Kristus itu waktu saya tinggal di dalam penderitaannya. Berarti gini, ada jenis-jenis penderitaan yang memang Tuhan siapkan bahwa penderitaan adalah sarana keserupaan. Itu poin pertama. Mau serupa Kristus? Mau ya? Butuh wadah enggak? Wadahnya apa? Penderitaan. Oh gitu, waduh keren banget gila. Habis ini pulang ibadah, waduh. Orang tanya, tadi belajar apa? Sarana penderitaan. Orang baru dengar, sarana penderitaan? Yang khotbah siapa? Gak usah sebutkan nama saya. Ya. Sarana penderitaan. Kenapa? Nih,
Saya ini sarana penderitaan supaya Kristus ditampilkan. Serupa kok. Loh, Anda nggak akan serupa dengan Kristus dengan ibadah, enggak. Paham Bapak Ibu? Makanya lihat, di Alkitab keserupaan itu bukan hanya sekedar karakter. Kata keserupaan di Alkitab bukan hanya sekedar karakter. Kita makin serupa Kristus di area karakter. Oh tidak, bukan cuma itu. Keserupaan itu supaya kita memerintah. Loh, Kejadian 1:26-28. Supaya Anda dan saya itu memerintah. Gimana caranya memerintah kalau Anda punya otoritas tapi karakter kita nol? Bisa. Anda pilih pejabat publik karena apanya? Penampilannya gitu. Udah. Teruji karakternya. Clear Bapak Ibu? Jadi yang pertama, di mana? Wah, waduh bagus itu kalimat. Di mana? Kalau kita di mana-mana hatiku senang. Paulus enggak, di mana aku ini Paulus menjadi serupa dengan dia dalam, dia enggak bilang kebangkitan. Karena kalau kebangkitan berarti Anda di puncak. Kematian, Anda seperti benih yang ditanam. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama, penderitaan adalah sarana keserupaan. Oke? Kelihatan udah makin siap menderita Bapak Ibu ya. Yang kedua. 2 Korintus 1 ayat 6. 2 Korintus 1 ayat 6. Ini yang kedua. Kita lihat. Wah, ini bagus banget ayatnya. Saya dapat rema beberapa minggu terakhir ini waktu saya saat teduh ya. 2 Korintus 1 ayat 6. Wah. Kalimat pembukanya lihat. Jika kami diberkati. Loh. Enggak ada. Jika kami. Loh, sampai situ koma. Berarti Bapak Ibu yang duduk di ruangan ini yang cinta Tuhan sungguh-sungguh akan tetap menderita enggak? Menderita. Kan tetap menderita. Menderita. Bapak Ibu gak usah diam gini. Menderita gak ya? Menderita gak ya? Saya teguhkan hari ini. Waktu sedang Anda berpikir, menderita gak? Menderita gak? Saya jawab langsung, menderita. Loh, itu bukan karena kita langgar kebenaran loh. Bukan loh. Saya ulang ya. Penderitaan yang saya maksudkan di sini. Anda sedang hidupi kebenaran, tapi kok Anda menderita? Loh, kenapa enggak? Banyak ayatnya kok. Lihat, jika kami menderita, bayangkan, pernah nggak ada orang saya menderita orang lain dihibur? Pernah. Ayat ini ada. Jadi harusnya kalau Anda lagi sedang menderita, pastikan penderitaan Anda itu bikin orang diselamatkan, bikin orang dihibur. Itu yang Paulus ajarkan. Bahkan penderitaan aja punya nilai misi. Kalau kita kan kebalik, menderita self pity. Kasihan ya saya. Tuhan, kapan tolong saya? Tuhan, please, udah lama. Nggak ada ayatnya ya. Halo? Pak, Bu, kalau Anda lagi sedang menderita, jangan Anda merasa Anda yang paling malang. Di luar sana itu lebih banyak. Buktinya mereka kuat. Hei, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu loh. Paulus nggak bilang ini, kalau saya menderita, nanti saya butuh dihibur dan saya butuh diselamatkan. Nggak ada ayatnya, gila. Siapa yang dihibur? Siapa yang diselamatkan? Orang lain nggak? Berarti orang lain. Mulai hari ini, kalau kita lagi ngalamin proses penderitaan, jangan self pity. Mengasihani diri sendiri. Tuhan, kenapa ini semua bisa terjadi Tuhan? Tuhan, aku enggak. Makin berat nantinya. Saya baca ulang. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika,
Oke, Paulus kasih kesempatan, kalau gitu hibur saya, gak apa-apa. Tapi lihat, jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Ya ampun, baca ayat ini loh. Paulus bilang ini, penderitaan saya itu penghiburan Anda. Terus ada yang ngotot tuh, tapi kamu pengen dihibur, tapi kami pengen hibur Paulus. Paulus bilang, boleh. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Kekeh dia. Itu menderita banget loh pelayanan Paulus. Dia diragukan sebagai seorang rasul. Di kota Korintus, dia diragukan sebagai seorang rasul. Rasul kok sakit-sakitan? Rasul kok miskin? Loh, Paulus itu membuktikan, emang kenapa? Halo Bapak Ibu. Maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Wah. Sehingga kamu beroleh kekuatan. Loh, harusnya yang harusnya memperoleh kekuatan, yang dihibur, yang lagi menderita atau yang enggak? Yang lagi menderita kan? Malah Paulus bilang sebaliknya. Yang menderita enggak usah dihibur. Loh, halo? Lu baca ayatnya, Pak, Bu. Lihat, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita. Yang bikin sebel kata ini bukan kata menderitanya. Kesengsaraannya. Terus disuruh tahu arti sabar di situ? Bukan suffer. Tahu arti sabar di situ? Bukan suffering, tapi long suffering. Tahu nggak? Yang bikin suffering itu bikin sebel karena ada longnya. Halo? Saya ulang ya. Yang bikin kalimat ini sabar menderita kesengsaraan, Tuhan bilang gini, kalau lagi menderita sengsara, sabar yang di sini itu bukan cuman suffer, bukan cuman suffering, bukan tapi long suffering. Tahu arti long suffering? Panjang. Dan Paulus ngalamin itu sampai hari matinya. Itu fakta. Jadi jangan kutuki orang ya. Kalau orang harus Tuhan antar kepada kekekalan lewat penderitaan panjang. Tuhan punya maksud. Supaya kita belajar. Amin Bapak Ibu? Enggak amin ya. Susah memang khotbah ini. Tetap aja saya khotbah Bapak Ibu. Dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Berarti waktu dia khotbah dia ngalamin enggak? Ini sementara khotbah lagi ngalamin ini. Lagi ngalamin. Disuruh sabar menderita kesengsaraan. Berarti jenis penderitaan ini penderitaan yang sampai Anda sengsara. Jadi yang kedua, penderitaan adalah sarana penghiburan untuk orang lain. Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi mulai pagi ini, kalau lagi sedang menderita, jangan mengasihani diri sendiri. Kalau lagi sedang menderita hari ini, pastikan orang lihat penderitaan Anda. Justru orang itu dihibur loh. Waduh, kalau Anda sampai di titik ini, Anda sedang menghidupi misi kerajaan Bapa di area penderitaan. Ada ayatnya. Clear Bapak Ibu? Jelas? Tegang rasanya dari awal sampai akhir. Saya nggak tahu yang di Zoom itu gimana. Saya mau tutup poin yang ketiga. Pertama, penderitaan adalah sarana keserupaan. Yang kedua, penderitaan adalah sarana penghiburan untuk orang lain. Yang terakhir, yang ketiga.
Yuk kita lihat 1 Petrus 2 ayat 19. 1 Petrus 2 ayat 19. Wah, bagus banget nih ayat. 1 Petrus 2 ayat 19. Wow. Sebab adalah kasih karunia. Coba. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, berarti dia sadar akan kehendak Allah, berarti jenis penderitaan ini karena dia sadar ini kehendak Tuhan. Kalimat berikutnya coba lihat. Karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, tapi dia kudu tanggung. Jadi mulai hari ini, gak ada lagi kalimat yang keluar gini. Tapi kenapa harus saya Tuhan? Anda tantang ayat ini. Halo? Jadi mulai hari ini jangan lagi tanya, Tuhan kenapa saya harus alami bukan orang itu? Loh ayat ini juga ada jelas kok. Ada beberapa orang yang Tuhan izinkan alami penderitaan yang gak seharusnya Anda tanggung, tapi Anda harus tanggung. Itu kayak gini, bukan Anda yang utang tapi Anda yang harus bayar. Itu mirip. Jadi gak usah tanya lagi ya, Bapak Ibu. Kalau Anda alami itu, pandang itu sebagai kasih karunia. Karena Tuhan pilih Anda. Wah ini susah, memahami khotbah ini susah. Jadi kalau Anda ngalamin penderitaan yang gak harus Anda tanggung, tapi Anda harus tanggung karena Anda hidupi kebenaran. Tuhan bilang itu kasih karunia. Saya baca sekali lagi. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tapi mesti dia tanggung gak? Bapak Ibu, Anda pernah dengar cerita seseorang yang harus melunasi hutang di mana bukan dia yang berhutang? Itu persis. Bukan Anda, bukan karena kesalahan Anda, tapi Tuhan pilih Anda untuk menanggungnya. Bukankah Yesus melakukannya? Halo? Yesus bikin salah, tapi dia yang harus tanggung kan? Amin Bapak Ibu. Ya udah, Pak Bu, saya selesai. Udah, Tuhan berkati. Udah, nanti saya pamit pulang ya, Bapak Ibu ya. Tolong jangan saya diancam ya. Ini firman buat Anda dan saya. Kita hidupi sama-sama ya. Babak belur gak apa-apa. Yang penting Tuhan di pihak kita. Amin. Ya, mari bangkit berdiri, Bapak Ibu. Ya. Kita berdiri yuk. Yuk bangkit berdiri. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Ya. Makasih.